sebelum kita masuk dalam materi pelajaran kita hari ini, kita akan buka dengan doa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita akan berdoa, kunci tangan, tutup mata, jangan ada yang bermain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami anak-anak kelas 4 boleh berkumpul di tempat ruangan ini. Kami akan mempelajari akan firman-Mu. Sebelumnya itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan akan menuntun, menjaga, memelihara kami di sepanjang kami mempelajari akan firman-Mu lewat mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Berikan hati yang baik, hikmat bijaksana, kepintaran, biarlah dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Kristen saat ini boleh kami ikuti. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun akan salah dan dosa yang kami telah perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Jadi materi pelajaran kita saat ini yaitu kuasa Allah dalam menciptakan manusia. Kuasa Allah dalam menciptakan manusia. Alkitab menceritakan bahwa Allah menciptakan manusia sangat berbeda dengan ciptaan yang lain. Dengan firman, Allah menciptakan alam semesta, tetapi tidak demikian dengan manusia. Secara khusus, manusia diciptakan dari debu tanah dan melalui bidungnya diberi napas kehidupan. Manusia pertama ini disebut Adam yang mengandung arti debu. Jadi manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah adalah Adam, dan arti dari Adam itu adalah debu tanah. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup seorang diri saja, ia membutuhkan orang lain. Karena itulah Allah menciptakan manusia yang lain. Dari tulang rusuk Adam, Allah menciptakan seorang perempuan yang disebut sebagai penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18. Adam memberi nama Hawa kepada perempuan itu yang artinya ibu semua yang hidup. Jadi kita manusia tidak bisa hidup sendiri, makanya dibilang kita manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain, kita butuh teman, kita butuh sahabat. Nah, makanya Adam tidak dibiarkan oleh Tuhan Allah untuk hidup sendiri, maka diberikanlah teman pendamping yang sepadan, yang sesuai dengan Adam, yang diberi nama dengan Hawa. Hawa itu artinya adalah ibu semua yang hidup. Setelah Allah menciptakan dan memberi kehidupan, maka Ia memberi kuasa kepada manusia untuk memelihara dan merawat bumi serta isinya. Ya, kita tahu dari penciptaan, Allah sebelum menciptakan manusia yang diciptakan adalah alam semesta. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan seisi dunia diciptakan oleh Tuhan terlebih dahulu. Jadi setelah itu manusia diciptakan. Manusia ditempatkan di dunia ini, di Taman Firdaus, itu punya tugas, yaitu untuk menjaga, merawat semua ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di Taman Eden. Manusia harus memiliki rasa tanggung jawab dan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menugaskan manusia untuk menguasai ikan-ikan, burung-burung, ternak, binatang melata, juga tumbuh-tumbuhan. Menguasai bukan berarti berbuat sewenang-wenang, melainkan mengatur dan memeliharanya. Nah, jadi Tuhan menyuruh kita untuk menguasai semua ciptaan Tuhan, tanaman, binatang-binatang, burung-burung di udara. Jadi Tuhan percayakan semua itu kepada kita manusia supaya kita bisa mengatur, memelihara, menjaga semua ciptaan Tuhan. Semua yang Allah berikan itu dapat dimanfaatkan demi tujuan-tujuan yang baik dan benar untuk hidup manusia bersama dengan lingkungannya.
Jadi Allah memberi kuasa dan manusia taat menjalankan kuasa tersebut sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi manusia itu punya tanggung jawab untuk merawat, menjaga, memelihara semua ciptaan Tuhan. Ya, dari materi pelajaran kita tentang kuasa Allah dalam menciptakan manusia, jadi ibu akan bertanya, siapa manusia yang diciptakan pertama? Kemudian apa arti dari manusia yang diciptakan pertama itu? Ada anak-anak yang bisa menjawab? Ya, benar. Manusia yang pertama diciptakan adalah Adam, dan arti dari Adam itu adalah debu tanah. Kemudian, siapakah manusia yang diciptakan untuk mendampingi Adam? Siapa yang bisa menjawab? Ya, namanya Hawa. Hawa itu artinya adalah ibu dari semua yang hidup. Ya. Kemudian, setelah manusia Adam dan Hawa diciptakan, apakah mereka hanya diciptakan ditempatkan begitu saja di Taman Eden tanpa ada tugas yang diberikan oleh Tuhan? Ya, tentunya Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di Taman Eden. Mereka punya tugas. Tugas mereka yaitu untuk menjaga, memelihara, merawat semua ciptaan Tuhan. Dari ikan-ikan, dari tanaman tumbuh-tumbuhan yang ada, burung-burung di udara. Tuhan percayakan kepada manusia untuk mereka rawat, mereka jaga, bukan mereka musnahkan. Ya, itu tugas yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia untuk menjaga semua yang Tuhan ciptakan. Jadi Allah sudah berkuasa kepada manusia, berkuasa kepada tumbuh-tumbuhan, semua ciptaan Tuhan. Jadi manusia harus bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat semuanya itu. Ya. Dari materi yang ada kegiatan 4 di halaman 8 mengerjakan soal latihan. Jadi di situ ada 10 nomor. Kita pilih, anak-anak memilih mana jawaban yang benar. Nomor 1, manusia diciptakan menurut Allah, menurut titik-titik Allah. Apakah A gambar atau B tiruan, C fotokopi, D salinan. Kemudian nomor 2, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Perempuan itu disebut apa? Kemudian nomor 3, laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat atau sepadan. Sederajat itu artinya apa? Nomor 4, pernyataan yang salah di bawah ini adalah A, B, C, D. Jadi kita lihat mana yang salah. Jadi itu yang dipilih. Nomor 5, hubungan manusia dengan Allah dapat kita pahami seperti hubungan apa? Di situ ada pilihan, orang tua dengan anak, B kakak dengan adik, C guru dengan siswa, D pemerintah dengan rakyat. Nomor 6, nama Hawa itu mengandung arti apa? Ada di situ. Kemudian nomor 7, manusia tidak dapat hidup sendirian, ia selalu membutuhkan orang lain. Karena itu manusia disebut sebagai makhluk apa? Nomor 8, Hawa diambil dari tulang titik-titik Adam. Ya, dari tulangnya apa? Adam. Kemudian nomor 9, manusia diberi tugas oleh Allah untuk atas bumi dan isinya. Diberi tugas untuk apa? Atas bumi dan isinya. Nomor 10, untuk memenuhi perintah Allah harus titik-titik. Ya, harus apa kita pada perintah Allah? A, takut, B, tunduk, C, taat, atau D, tamak. Jadi anak-anak harus menjawab soal ini 10 nomor. Dipilih mana yang benar. Jadi itu yang menjadi tugas yang ibu akan berikan kepada anak-anak sekalian. Ya. Jadi di sini ada lagu. Kita akan nyanyikan lagu burung pipit yang kecil 1 sampai 3. Burung pipit yang kecil, kita mulai. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih
yang diciptakan oleh Tuhan pasti lebih dikasihi oleh Tuhan. Ya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pelajaran kita pagi hari ini, jadi dari materi pelajaran tentang kuasa dan menciptakan manusia, hal yang diajarkan oleh Tuhan lewat materi ini bahwa kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Tuhan ciptakan kita manusia diberikan hikmat bijaksana, pikiran yang baik untuk bisa Tuhan pakai untuk diberikan tanggung jawab kepada kita untuk bisa merawat, menjaga, memelihara semua alam ciptaan Tuhan. Jadi itu tanaman-tanaman jangan kita rusakkan, tumbuh-tumbuhan, kemudian burung-burung jangan kita main tembak-tembak saja, terus ikan-ikan di laut, di danau kita harus pelihara. Jangan kita main tangkap ikan, sembarang kita tangkap ikan